Kita sama-sama ingin rehat dan juga dengan santai. Maka keadaan yang semacam itulah akan menyingkap beri-beri murahan dengan tenaga. Dia tunggunya kita bagaimana kita datang salat berjamaah. Masalah teruskannya, dipesankannya, makanan ini untuk kita diangkatkannya, kita diperhatikannya betul. Kata Sayyidina Umar kepada seseorang yang bertasbih yang menyanjung dan memuji. Jadi dengan sanjungan dan pujian Sayyidina Umar katakan, "Araftahu, apakah kamu mengenalnya?" "Ya, saya kenal baik dengan orang itu. Dia orang bagus, dia orang baik." Jadi kata Sayyidina Umar, "Apakah dia keluarga kamu?" "Tidak." "Apakah dia adalah kongsi atau juga rekan perniagaanmu?" "Pun juga tidak." "Apakah dia tetangga kamu?" "Pun juga tidak." "Apakah kamu pernah bermusafir dengan dia?" "Pun juga tidak." Jadi kata Sayyidina Umar, "La'allaka, mungkin saja kamu kenal dia karena kamu tengok dia selalu di masjid, karena kamu tengok dia selalu beribadah." "Na'am, begitu yang saya perhatikan." "Tidak, kamu," kata Sayyidina Umar, "belum mengenalnya." Kadang-kadang orang ahli ibadah tapi melentingnya setengah mati, Masya Allah. Bahasa sana setengah mati. Kalau bahasa kita melenting gila lah, mungkin begitu disebutkan. Masya Allah, tabarakallah kembali. Jadi sahabat tadi itu sangat-sangat kita perlukan. Jadi dahulu bukan kita yang bersahabat, justru kita diajak oleh mereka untuk sama-sama pergi ke Madinah. Kadang-kadang dibawa ke Jeddah, kadang-kadang pernah juga dibawa ke tempat rekreasi. Jadi ilmu bukan hanya semata-mata dari masjid ke masjid, daripada masjid ke rumah ibadah saja. Kan kita dalam tabligh tak boleh bicara tentang dunia, tidak boleh bicara tentang niaga dan lain sebagainya. Jadi kata kawan-kawan, hikmatnya kenapa perjalanan Al-Isra wal Mi'raj itu bermula daripada masjid kepada masjid, supaya perjalanan kita jadi seperti itu. Enggak, Nabi kita pun juga ada langkah-langkah yang beliau tempuh. Jarak perjalanan yang Nabi kita tempuh itu bukan hanya semata-mata ke masjid. Kadang-kadang Nabi kita ke masjid, kadang-kadang Nabi kita ke sebuah kampung untuk Islam, untuk mendamaikan dua kumpulan yang bertengkar. Pernah juga Nabi kita pergi kemana? Ke Kuba. Nabi kita pergi ke Uhud, ziarah Uhud. Nabi kita pergi kemana? Ke tempatnya Abil Haisam Ibn Tayyihan. Untuk buat apa di situ? Untuk menikmati sajian makanan hidangan yang nikmat dan nyaman. Di situ ada telaga airnya bening, dan juga dengan Abil Haisam orangnya pemurah, mempunyai kebun korma. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pada waktu dengan beliau sampai ke situ, Abil Haisam merasa seronok betul, karena dengan beliau mendapatkan kunjungan tetamu istimewa bagi Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhum. Asal ceritanya, kenapa mereka pergi? Qala al-ju', ente ngapain keluar jam-jam begini? Lapar ya Rasulullah. Tengok ada batu di perut Sayyidina Abu Bakar, ada batu juga di perut Sayyidina Umar. Jadi kata dua orang sahabat tadi itu, wa anta ya Rasulullah, madza akhrajaka fi hadhihi sa'ah? Apa juga yang membuat baginda keluar pada jam-jam begini? Nabi kita bersabda pun juga lapar. Buka dua biji batu ada di perut baginda Nabi. Ayo kita bersama ke tempat Abil Haisam Ibn Tayyihan. Sampai ke situ Abil Haisam tidak ada di tempat, yang ada adalah istri beliau. Nabi kita ngobrol, "Di mana suamimu?" Qala yasta'dzibu lana ma'an, suami saya mencarikan air minum, air tawar. Tak lama kemudian Abil Haisam pun datang, terus memetikkan beberapa tandan buah korma. Nabi kita bersabda, "Halana qaitahu, kenapa tidak kau pilihkan yang masak-masaknya saja?" Jadi kata Sayyidina Abil Haisam, ini kunjungan yang semacam ini bukan jarang-jarang, mungkin sekali seumur hidup, mungkin tidak akan terulang kembali. Supaya Nabi kita leluasa untuk memilih nak yang namanya balah, nak yang namanya rutab, nak yang namanya tamar. Balah mentah, rutab masak separuh, tamar yang sudah masak semuanya, ikraman di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus cerita selanjutnya,
dengan beliau menyembelihkan 1 ekor kambing untuk 3 orang tetamu istimewa yang datang pada seketika itu. Maka dalam perjalanan seperti itulah dengan kita dapat melihat, mungkin nanti kita dengan murid-murid kita kalau kita ada pondok pesantren, atau dengan bahasa khuruj lah, dengan bahasa tashkil. Jadi jangan murid-murid saja yang ditaskil, kita juga sekaligus ikut sekali dengan mereka. Nah, wuduknya, prakteknya, sapu muka, sapu kepala sebelum kita tidur, tasbih, tahmid, takbir, dan juga dalam keadaan suci dan bersih. Itu purnya kita bersohbah dengan ar-rijal, bersohbah dalam satu perjalanan dengan para alim ulama. Qala sahibtu Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala dalam satu perjalanan menuju Mekah. Tengok, kemarin ditanyakan tak fatwa dia kemarin yang mengatakan katanya ke Zulhulaifah sudah boleh kasar jamaah. Dapat dari mana dan panduan daripada mana? Lahwa minal ulama walahwa muqallid lil ulama. Manusia ini terbagi dua saja, imam mujtahid mutlak, imam muqallid. Umumun nas muqallidun. Jadi kalau bukan daripada mujtahid mutlak, kalau mujtahid mutlak pun tidak akan mungkin diberikan gelar sebagai mujtahid mutlak kecuali kalau pada waktu dia mengetahui al-muttafaq wal mukhtalaf bain ulama. Yattali ara al-ulama liman qablahu. Buat ijtihad seperti itu ijtihad syaitani namanya. Ijtihad nafsani, ijtihad iblis. Tidak boleh sewenang-wenang. Kenapa? Jadi kalau dahulu saya pernah mendengar ungkapan kata-kata, tapi sayangnya kata-kata itu tidak didengar langsung daripada Syekhuna Syekh Yasin Al-Fadani. Hanya insya Allah orang itu untuk kepentingan apa, atas tujuan apa, berdusta-dusta. Kalau yang disampaikan itu dusta, apa kata si sahabat kita tadi itu, dia lama atau kenal baik atau juga mengetahui lapan tidak tentang Syekh Yasin, ungkapan kata-kata seperti ini, tapi ini jangan diungkap, tapi ini jangan diperkatakan, bukan untuk informasi yang akan kita sebarkan. Jadi dikatakan bisa babihi al-Albani bisa babi huwa adkhalallahu an-nasal nara atau adkhala an-nara katsiran minan nas. Kenapa fatwa yang tidak dipertanggungjawabkan, tapi fatwa yang seenak-enaknya saja, yang sewajar, yang semau-maunya saja. Agama tidak semurah itu. Agama tidak seperti urusan teknologi atau juga pertanian, industri, perniagaan, perobatan. Perobatan pun juga tidak boleh secara sembarangan. Takkan kalau untuk dunia ilmu semau-maunya saja fatwa begitu dan begini, tengok hadis terus langsung dipatwakan. Tidak. Al-ahadis mudallilah. Jumpa nasnya al-hadisu mudallil. Hadis itu menyesatkan kecuali bagi fuqaha. Illa lil ulama, riwayat illa lil fuqaha. Kenapa? Sebab penguasaan dalam bidang hadis itu masih belum cukup, kecuali kalau juga mengetahui tentang nasikh mansukhnya, mujbal mubayyannya, mutlak muqayyadnya, dan juga dengan istilah-istilah dan bagian-bagian yang seumpamanya yang dibahas oleh ulama-ulama kita. Bahkan penguasaan dalam bahasa Arabnya itu juga perlu, yang kadang-kadang hanya antara musyaddadah yang pakai tasdid dengan yang tidak, maknanya sudah berubah. Jadi banyak misal-misal yang dimisalkan oleh ulama disebabkan karena dengan perbedaan harakat akhirnya dengan makna pun juga jadi berbeda. Dengan perbedaan baris akhirnya pendapat ulama pun juga jadi berbeda-beda. Jadi fatwa yang dipatwakan itu seperti apa? Ruzaimi memfatwakan kalau pada waktu kita bergerak dari tempat ke tempat dalam jarak ukuran 5 km itu kita sudah boleh melaksanakan salat jamaah atau kasar. Beristidlal dengan hadis Nabi kita melaksanakan salat jamaah pada waktu melaksanakan salat jamaah di Madinah 4 rakaat dengan salat duhur dan 2 rakaat kasar di waktu Nabi kita sampai di Zulhulaifah. Zulhulaifah bukan tempat yang dituju, bukan tempat tujuan. Zulhulaifah tempat persinggahan untuk menuju satu lokasi, tempat persinggahan R&R untuk kita menuju satu tempat. Yang tempat yang nak dituju tadi itu memang hitungannya cukup, bahkan lebih daripada 2 marhalah. Tak ada masalah dengan kita buat sembahyang. Katakan saja mungkin dengan kita bergerak daripada Shah Alam atau kita bergerak daripada Rawang, sini Rawang ah. Beruntung daripada Rawang menuju Ipoh sampai ke Bukit Beruntung kita kasar 2 rakaat, tak ada masalah. Kenapa? Sebab kita bukan singgah di Beruntung.
Di Beruntung stakato sehingga sembahyang saja, sehingga buang air terus kita sembahyang. Kasar jamaah dipersilahkan. Kenapa? Sebab cadangan kita nak menempuh jarak yang cukup, yang hitungannya cukup lebih daripada 2 marhalah. Kemana kita nak kepo? Tapi kalau daripada Rawang sampai ke Bukit Beruntung di Makem terus kasar jamaah, itu tidak ada fatwa dan juga tidak ada pendapat. Kalau ada satu mazhab saja di dunia ini, mazhab Ar-Rujaimi namanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala sahibtu ibn Umar fi tariqi Makkah fa shallala lana dhuhra rak'atain. Bila sembahyang di sana, di mana? Jalan menuju Mekah. Ini berarti perjalanan dari Madinah ke Mekah. Sebab Sayyidina Abdullah ibn Umar sudah hijrah. Qala shallana dhuhra rak'atain summa ja'a rahlahu, kemudian datang mendekati tunggangan berdatangan langsung duduk. Pada masa beliau duduk santai, beliau tengok orang ramai berdiri, ngapain mereka itu. Jadi kata Hafs ibni Asim, itu mereka melaksanakan sembahyang sunat ba'diyah. Yusabbihun min dzikril ba'di wa iradatil kul. Mereka melaksanakan sembahyang sunat. Jadi kata Sayyidina Abdullah ibni Umar, ini mazhab kita dan sangat-sangat sesuai sekali dengan keinginan kita. Kalau seandainya aku akan melaksanakan sembahyang sunat selepas sembahyang pada 2 waktu musafir, lebih elok saya buat sembahyang secara tamam. Sebab kalau pada waktu kita buat sembahyang secara tamam, berarti keempat rakaatnya ini dapat pahala fardu. Pahami? Jadi ceritanya bagaimana? Mana yang lebih afdal? Apakah lebih baik dengan kita melaksanakan sembahyang kasar 2 rakaat terus berangkat, atau dengan kita laksanakan sembahyang 2 rakaat selepas kita kasar jamaah, kemudian dengan kita kembali, atau kemudian kita melaksanakan sembahyang qabliyah dan ba'diyah zuhur dan asar. Jadi kira-kira mana yang lebih bagus? Kalau ikut selera kita, mazhab pertama lebih bagus. Kenapa? Kan lebih ringan. 2 rakaat terus kita berangkat saja lagi. Oleh sebagian daripada ulama, tetap saja yang namanya nawafilul ibadat, nawafilul salawat, sembahyang sunat itu tetap juga digalakkan dan dianjurkan kita mengerjakannya yang walaupun pada waktu kita musafir. Jadi kata Sayyidina Abdullah ibni Umar, renung sejenak, seandainya aku akan melaksanakan sembahyang sunat selepas aku melaksanakan sembahyang kasar, lebih elok, lebih mendingan dengan saya melaksanakan sembahyang fardu tamam 4 rakaat. Kenapa? Sebab begini pertimbangannya. Kalau pada waktu kita melaksanakan salat zuhur 2 rakaat kasar, kemudian kita tambah lagi 2 rakaat sembahyang sunat ba'diyahnya, maka nilai pahalanya yang kita dapat sembahyang fardu, pahala fardu itu untuk 2 rakaatnya saja, sedangkan yang 2-nya tadi itu kita dapat pahala sunat. Lebih elok aku tak payah kasar, lebih elok aku melaksanakan sembahyang secara tamam. Sebab kalau sembahyang saya laksanakan secara tamam 4 rakaat, berarti keempat rakaat sembahyangku tadi itu mempunyai nilai ibadah fardu. Ini mazhab Sayyidina Abdullah ibni Umar, dan itulah yang Nabi kita laksanakan. Nabi kita tidak pernah melaksanakan sembahyang sunat qabliyah atau ba'diyah pada masa bepergian. Ini kan elok kan? Eloknya dari sudut mana? Sesuai dengan keinginan kita. Kita tak letih. Lepas sembahyang kita sudah boleh berangkat, daripada ikut mazhab yang mengatakan masih disunatkan lagi. Disunatkan lagi memang cantik lah, tapi lengoh lah koleal. Yang ini afdal dalam waktu yang sama, ringan. Sembahyang fardu kasar 2 rakaat salam, terus kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibtu, aku bersohbah, menemani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sohbah Nabiullah Musa dengan Nabiullah Khidir, sohbah Sayyidina Abdullah ibn Umar dengan baginda Nabi. Qala fakana la yazidu bisafari ala rak'atain. Maka dengan beliau tidak pernah menambahkan dalam perjalanan lebih daripada 2 rakaat. Begitu juga dengan baginda Abu Bakar, ai sahibtu Abu Bakrin wa Umar wa Utsman, setianya beliau. Sehingga satu persatu daripada khulafa ar-rasyidun yang 3 itu pernah beliau sertai dalam perjalanan. Naam, qala wa
وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض. Ilal faraid, ingat, makanya itu perlu baca hadis semuanya. Kalau baca Sahih Bukhari saja tidak cukup, baca Sahih Muslim saja tidak memadai, baca Kutubus Sittah pun kalau tidak terpandu dan juga kalau tidak bertalaki kadang-kadang boleh menyesatkan kita. Bukan karena hadis yang menyesatkan, ketidakpahaman dan ketidakadanya penguasaan kita terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan. Jadi sekedar untuk maklumat, satu maklumat baru bagi kita, barulah bagi ulama tidak baru. Al-Kutub Al-Ahadisya, Kutubul Hadis Al-Mudawwanah, kitab-kitab hadis yang disusun dan yang ditulis, itu yang ditulis dan yang dicetak, yang ada, yang masuk dalam Al-Mawsu'an Al-Hadisiyah, ada dalam berapa puluh macam kitab hadis yang ada di situ, atau ada dalam berapa ratus macam. Itu masih belum sejumlah bilangan, masih belum sampai kepada jumlah bilangan hadis-hadis baginda Nabi yang ada di kalangan para ulama-ulama ahli hadis. Jadi yang termuat, yang dimasukkan ke dalam kitab-kitab hadis yang kita baca dan yang kita pelajari sekarang ini, mungkin itu masih belum mencapai dalam 20%-nya saja. Imam Ahmad menghafal tidak kurang daripada 1 juta hadis yang ada di dalam kitab yang paling besar dari sejumlah sekian kitab beliau. Itu adalah Al-Musnad, Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal. Itu baru dalam 30.000 buah hadis. Mana 30 buah ribu, mana 30.000 hadis dengan 1 juta. Imam Bukhari hafal, kata beliau, aku menghafal daripada hadis-hadis sahihnya saja itu tidak kurang daripada dalam 600.000 buah hadis. Kira-kira dalam berapa banyak yang ada dalam kitab Al-Jami' As-Sahih itu tidak lebih daripada kira-kira dalam 8.000-an saja. 8.000 daripada 600.000 berapa? Itu baru dalam berapa? 10%. 10% kalau seandainya 80.000, ya ini baru dalam 1% saja. Ya, 1%. 600, katakanlah 8.000 daripada 600.000, atau katakan saja 8.000 daripada 800.000. 1%. 10%. 1% saja. Itu yang ada sekarang ini. Jadi ditotalkan. Kemarin diulas oleh ulama, ternyata kitab hadis yang paling besar sekarang ini adalah kitab Kanzul Ummal lil Muttaqi Al-Hindi. Itu ada kira-kira dalam 45.000 buah hadis. Di situ banyak maraji, rujukan-rujukan yang beliau sebutkan. Itu tidak ada kitabnya. Maksudnya tidak dicetak. Jadi masih banyak yang tersimpan di dalam ingatan komputer. Jadi kalau kita banggakan laptopnya, netbooknya, komputernya, itu kita membanggakan yang kecil daripada sejumlah sekian yang tidak terdadakkan kepada kaum muslimin atau kepada kita dewasa ini. Maknanya kepakaran, keilmuan, kealiman ulama-ulama kita dulu jauh lebih hebat. Makanya hadis yang disentuh oleh Dr. Ruzaimi berkenaan dengan khitan yang kata dia Abdiyah Al-Maqdisi mengatakan hadis itu sahih, sementara ulama-ulama lainnya mengatakan, ada yang mengatakan dhaif dan sebagainya. Kita punya kaidah al-hafiz hujjah ala man lam yahfaz. Orang yang hafal itu menjadi hujjah kepada orang yang tidak hafal. Itu yang pertama. Berarti juga ulama kita, apalagi yang sudah mendapatkan gelaran sebagai hafiz, tentu di kepala mereka hadis mutawatir yang jumlah bilangannya ratusan para sahabat yang meriwayatkan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Seseorang yang berdusta secara sengaja dipersilakan untuk menempati tempat duduk dan kediamannya di dalam api neraka. Mustahil tidak
Tapi suatu perkara yang boleh dikatakan tidak akan mungkin dengan beliau mentashih, mengatakan kepada satu buah riwayat itu sahih, kecuali kalau pada waktu dengan mereka ittala'u ala sihhati asanidihi, kecuali setelah mereka ittila, melihat tentang kesahihan daripada hadis tersebut. Hadis tentang apa saja? Hadis yang dibahas itu adalah tentang apakah baginda Rasulullah SAW itu dilahirkan dalam keadaan makton atau tidak. Jadi hadis yang menyatakan Nabi kita dilahirkan dalam keadaan berkhitan itu diriwayatkan oleh beberapa ulama, dan diantara daripada ulama yang mengatakan hadis itu sahih Al-Imam Abdiyah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Itu yang dipersoalkan dan dipermasalahkan dalam tesisnya Dr. Rozaimi untuk mendapatkan total PhD. Satu buah hadis itu saja yang dipermasalahkan, atau satu topik pembicara itu saja, terus sudah mengaku pakar. Beliau tidak mengaku, mungkin anak buahnya itu, anak buah yang tak tahu hadis, yang tidak pernah belajar hadis, yang tidak tahu mustalah hadis, memberikan gelaran. Aneh jadinya kalau seandainya dengan seseorang mendapatkan gelaran PhD daripada pondok Lubuk Tapah misalnya, atau juga daripada pondok Repe, bukan Repe yang memberikan gelaran seperti itu. Nah juga kalau memang mau diberikan gelaran sedemikian rupa, harus yang memberikan gelaran itu orang yang memang menguasai dan juga mengetahui tentang hakikat daripada gelaran yang diberikan. Jangan terpedaya dengan gelaran sehingga sampai menyesatkan, memperangkap, mencemarkan hukum hakam dan juga pemikiran umat. Wal iyadu billah. Qala, hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi kita melaksanakan sembahyang dalam perjalanan haitsu tawajjahat bihi, riwayat rahilatuhu ala rahilati haitsu tawajjahat bih, kemana arah tujuan ke situ beliau menghadap. Jadi Nabi kita melaksanakan sembahyang dalam masa perjalanan, kemana arah pergi. Kalau seandainya arahnya Rawang, ngadap Rawang. Kalau arahnya timur, ngadap timur. Kalau arahnya barat, ngadap barat. Jadi kita tidak dituntut untuk memusing atau juga untuk berarah menghadap ke arah kiblat pada waktu kita bermusafir. Limadza? Kenapa? Jawabannya, sebab pada waktu kita melaksanakan sembahyang sunat, kiblat kita itulah arah tujuan. Kemana arah tujuan kita, kesitulah kita menghadap. Tapi perinciannya di dalam kitab-kitab fikih, selama masih memungkinkan dengan kita mengawali sembahyang dengan menghadap kiblat terlebih dahulu, kita menghadapnya, kemudian baru kita berputar menuju kepada arah tujuan. Lihat hadis ini, bukan untuk semua sembahyang. Yang seperti ini hanya khusus untuk sembahyang sunat saja. Naik motor, Allahu Akbar, kemana kiblat kita pada waktu sembahyang tadi itu? Lenggang linggo kita dengan jalanan, itulah kiblat kita. Jadi kita tidak mesti kalau kiblat ke sana tidak mesti serong ke situ. Motor jalan ke sana, kita ke situ. Nah, itu susah nanti terjatuh. Nah, jadi kemana kiblat? Kiblat kita bukan ikut arah kiblat. Jadi katakan saja jalan kita straight mengarah ke situ, kiblat ke sebelah kiri sedikit. Pun juga tetap kita tidak wajib menyerong mengarah ke sebelah kiri. Ikut arah jalan. Ilal faraid, artinya fardu tidak boleh dikerjakan seperti itu. Jadi jangan dikias-kiaskan. Yang seperti itu hanya khusus untuk sembahyang sunat saja. Yumi'u ima'an, melaksanakan sembahyang secara isyarat. Yumi'u, Allahu Akbar, Bismillah liman hamidah, Allahu Akbar. Ini yumi'u ima'an. Jadi pergerakan rukuk dan sujud itu dilaksanakan secara isyarat. Qala yumi'u ima'an salatan lail, sembahyang di waktu malam. Ini karena keutamaannya daripada hadis yang diriwayatkan di sini. Ternyata dengan baginda memberikan panduan kepada kita, hatta kalau pada waktu kamu musafir pun usahakan agar kita tidak meninggalkan salat al-lail, sembahyang di waktu malam. Jadi kata Imam Junaid rahimahullahu ta'ala, dahatil kal isyarat wal maqamat wal ahwal dan lain sebagainya. Hilang semua rumusan bahasa isyarat, bahasa nafah dan juga bahasa ahwal dan maqamat. Yang terkekal atau yang kekal dan yang tersisa, wama yang fauna ila rukaiat, yang paling berarti itu beberapa rakaat tahajud yang dikerjakan di waktu malam.
Dan itu yang paling berat, karena kita tidak terkejut. Wa yutiru ala rahilatihi. Tengok dengan bahasanya. Dan Nabi kita melaksanakan sembahyang witir atas tunggangan. Jadi inilah dalil daripada ulama jumhur yang diajukan untuk mendapat pendapat daripada ulama Hanafiyah. Kalau seandainya sembahyang witir itu hukumnya wajib, hukumnya fardu menurut ulama Hanafiyah. Kalau seandainya fardu, tentu Nabi kita tidak akan melaksanakannya dalam keadaan waktu musafir, atau tidak akan melaksanakannya dengan cara isyarat, dengan keadaan tidak menghadap kiblat. Sebab kalau fardu mau tidak mau dikerjakan secara sempurna, pergerakannya, rukuk i'tidalnya, dan juga harus kita bertawajuh ke arah kiblat. Wa yutiru ala rahilatihi muttafaqun alaihi. Na'am. Ibnu Umar. Wa 'an Ibnu Umar qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina rak'atayn wa Abu Bakr ba'dahu wa Umar ba'da Abi Bakr wa Uthman sadra min khilafatihi. ثم إن عثمان صلى بعد أربعا كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا وإذا صلى وحده صلى ركعتين. Coba tengok hadis ini. Ini akan menyesatkan. Kalau kita tidak baca hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir yang panjangnya tidak kurang daripada 3 km atau 10 km, panjang sekali. Perjalanan dari rumah dari kota Madinah menuju Dzul Hulaifah, perjalanan macam-macam peristiwa, macam-macam kejadian sampai ke Mekah pada 5 hari bulan atau 4 hari bulan Dzul Hijjah. Kemudian 3 hari Nabi di sana, Nabi kita pada hari ke-8 menuju Mina, hari ke-9 menuju Arafah untuk berwukuf, hari ke-10 ke Mina untuk melontar, 9 wukuf, 10 melontar Jamratul Aqabah, dan juga dengan perjalanan yang selanjutnya. Dari celah-celah atau dari bagian hadis yang panjang tadi itu ada cerita tentang hadis yang kita riwayatkan di sini. Tapi ini riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibni Umar. Coba bunyi hadisnya macam mana? Kalau tidak baca semuanya, memang betul-betul hadis boleh menyesatkan. Al-ahaditsu mudallila illa lil fuqaha. Perkataan Imam Ibnu Wahab, faqala sahibtu ta'allamtu darastu tatalmastu ala 360 syaikha falaula Malikun Walais ibnu Sa'ad, kalau bukan karena dengan 2 orang guru tadi itu, niscayalah aku akan binasa. Itu bagaimana? Itu seperti apa? Setelah berguru dengan ulama hadis sejumlah tidak kurang daripada 360 orang ulama besar. Kalau Allah tidak menghantarkan kepada saya 2 orang ulama ahli fikih, Al-Imam Malik Ibn Anas dengan Imam Lais Ibn Sa'ad, kata beliau, niscayalah aku akan sesat. Ini baru berguru, kan sombong banget di situ tuh. Saya berguru dengan ulama-ulama pakar hadis kelas dunia, kan begitu pada diucapkan. Angkulah yang tunjukkan saya didapat dari mana? Saya tak ada WhatsApp, tak ada Facebook, tak ada apa. Kadang-kadang numpang-numpang dengan kawan-kawan saja. Nah, perlihatkan. Jadi mereka perlihatkan anak yang marah-marahnya dengan orang-orang. Jadi gara-gara diperlihatkan jadi itu, nanti itu bawa-bawa dalam radio, bawa-bawa dalam pengajian kadang-kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu, dengar hadisnya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sembahyang 2 rakaat di Mina. Di Mina, Mekah Mina 5 km saja. Sekarang sudah menyatu antara Mekah dengan Mina. Sudah jadi satu. Kalau kita bergerak daripada Mekah setelah Mekah Rabitah, kemudian Rabitah, Ma'abda, selepas Ma'abda tak jauh mana dah sampai ke kawasan Mina. Mina sudah menyatu dengan Mekah. Oh, kalau begitu Rasul yang buat, baginda Abu Bakar, baginda Umar melaksanakan sembahyang itu 2 rakaat saja. Kenapa kita harus buat 4 rakaat? Ini dia. Ini ceritanya, bukan cerita Nabi kita datang ke Mina terus main 2 rakaat, tidak. Ini menceritakan tentang perjalanan haji, tapi tidak ada cerita haji di sini. Ya memang tidak ada cerita haji hadis dengan hadis yang diriwayatkan, tapi ada cerita tentang haji daripada riwayat-riwayat yang lain. Jadi kalau kita pegang hadis ini, Imam Syafi'i lam yattali ala hadzal hadis, ulama tidak berani memperkatakan kata-kata seperti itu. Imam Syafi'i tak pernah tahu atau tidak mengiktila, tidak melihat. Kenapa? Jadi kata ulama,
Kalau secara sopannya kita mengatakan saya tidak mengetahui atau tidak dapat mengamat tentang masalah yang seperti ini. Bagaimana tentang kedudukan hukum hakamnya. Tapi kalau kita menisbahkan Imam Syafi'i lam yattali' atau dengan kita katakan saya tidak tahu dari mana pengambilan Imam Syafi'i. Mungkin ada di antara daripada masadir pengambilan hadis yang dengan kita tidak terbaca atau dengan kita tidak tahu. Jangan menisbahkan ketaksiran kepada beliau. Yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita sembahyang dibina 2 rakaat. Begitu juga dengan baginda Abu Bakar, dengan baginda Umar, dan juga dengan baginda Utsman pada permulaan masa pemerintahan beliau. Kemudian dengan Sayyidina Utsman melaksanakan sembahyang 4 rakaat setelah itu. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu idza shalla al-imam shalla arba'an wa idza shallaha wahdahu shalla raka'ataini. Seandainya salaf itu mau begini cantik sekali. Ini mungkin satu masukan baru daripada Sayyidina Abdullah ibni Umar. Kalau pada waktu beliau sembahyang dengan imam, beliau sembahyang 4 rakaat. Tapi kalau pada waktu beliau sembahyang sendirian, beliau sembahyang 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Sebab baginda Nabi, baginda Abu Bakar, baginda Umar, dan permulaan daripada khilafah, permulaan daripada masa khilafah Sayyidina Utsman pun juga sembahyang di Mina itu dikerjakan 2 rakaat. Tapi hifadhan untuk menjaga kesatuan umat, wahdatul ummah, untuk menjaga suasana yang dilatar belakangi dengan toleransi antara sesama kita. Maka dengan beliau kalau pada waktu dengan imam supaya nanti tidak menimbulkan perpecahan, tidak menimbulkan fitnah, beliau sembahyang 4 rakaat. Imam 4 ikut 4. Tapi kalau pada waktu beliau yang jadi imam atau pada waktu beliau sembahyang karena tidak bergabung dengan imam, beliau sembahyang 2 rakaat. 2 rakaat kemana? Berpanduan kepada hadis. 4 kenapa? Untuk muwafaqah, untuk menyesuaikan, bertoleransi dengan suasana dan keadaan. Sepatutnya, apalagi kalau sudah menjadi mufti, orang baca kunut, ikut juga baca kunut. Tapi kalau salah sendirian, tak payah baca kunut. Mungkin itu barangkali itu dengan Mas Juanda di Kucing, pada waktu orang baca Yasin, tuanku baca Yasin, ikut juga baca Yasin. Tapi kalau pada sendirian, haram baca Yasin. Itu mungkin ikut mazhab Sayyidina Abdullah ibni Umar, husnuzan. Tapi insya Allah tidak begitu. Bahkan Ibnu Umar idza shallama al-imam shalla arba'an hifadhan lil amni wal jamaah qala wa idza shallaha wahdahu shalla rak'ataini muttafaqun alaihi. Naam. Jadi misalnya seperti berdoa. Kalau kita tak nak sapu muka waktu berdoa, tidak kisah. Tapi pada waktu orang ramai pada sapu, kok juga nyapu. Kalau orang ramai ikut tahlilan, ikut juga tahlilan. Kita jangan buat tahlil. Kalau orang ramai baca kunut, ikut juga baca kunut. Itu seperti itu. Kenapa? Sebab ini ada dalil, yang ini juga ada alasan. Nah, wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum qala an Ibnu Abbas wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum qala sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-safari. Ini lain hadisnya. Jadi berarti yang jadi 2 itu karena safar. Bukan hanya ukuran 5 km terus disafar, terus dikasar. Apa marah-marah? Memang marah melulu lah. Hukum dirubah-rubah seenak-enaknya dia saja. Tak mau, tak boleh, tak betul. Qala sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-safari rak'atain. Kenapa? Karena Nabi kita musafir. Alasan Nabi kita melaksanakan sembahyang 2 rakaat itu kena musafir. Wahuma tamamun ghairu qasar. Kedua-duanya itu tamam bukan kasar. Wal witru fi safari sunnah. Dan witir dalam perjalanan itu hukumnya sunnah. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi kita bersabda, awal Allah mewajibkan sembahyang yang 5 waktu itu semuanya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Subuh
tetap dengan hitungannya 2 rakaat disebabkan kena dengan bacaan yang panjang. Sementara ditambahkan sembahyang maghribnya menjadi 3 dengan 1 rakaat, ditambahkan 1 rakaat menjadi 3 sebab karena dia witir untuk sembahyang di siang hari. Sementara dikekalkan hukumnya untuk masa kita bepergian. Jadi awal sembahyang itu diwajibkan, kelima-limanya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Summa zidatil hadar, kemudian ditambahkan 2 rakaat pada waktu kita bermukim. Sementara pada waktu kita musafir sebenarnya bukan yang 4 yang dikasar. Pada hakikatnya memang pada asalnya 2 rakaat. Pada asal diwajibkan 2 rakaat. Sementara pada waktu kita bermukim yang diwajibkan itu 4 rakaat. Kemudian daripada 4 boleh kita melaksanakannya menjadi 2. Jadi dengan bahasa hukum dikatakan itu dikasar. Hakikat yang sebenarnya tidak dikasar. Sebab pada asal diwajibkan pun memang 2 rakaat. Subuh kekal 2 rakaat karena panjangnya. Maghrib 3 rakaat karena witirnya. Sementara dengan yang lainnya kekal 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Dan ditambahkan 2 kalau pada waktu kita bermukim. Qala bismillahirrahmanirrahim. Wahuma tamamun ghairu qasrin. Wal bitru pisabari sunnah. Wa an Malikin rahimahullahu ta'ala balaghahu an Ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma kana yaksuru fi salati bi mithli ma'aha yakunu baina Makkah wa Thaif. Sesungguhnya Sayyiduna Abdullah ibn Abbas mengkasar sembahyang dalam jarak perjalanan seperti antara Mekah dengan Taif. Antara Mekah dengan Taif 2 marhalah. Bukan 5 km. PSD bikin malu aja. Pakar hadis. Iyalah, buang sebutan pakar hadis itu. Hadisnya ada dalam kitab-kitab hadis. Maksud, paham tak paham? Mungkin apa yang tak paham ini marah-marah apa sebenarnya? Ceritanya, Dr. Uzaimi keluarkan fatwa dan ramai yang ngikutinya. Dia diopsi sekarang ini memfatwakan kalau kita berangkat jarak ukuran 5 km kita sudah boleh kasar jama'. Tak pernah Nabi kita buat yang semacam itu. Dia pegang hadis itu saja. Itu pun juga salah sebenarnya. Hadis yang dia pegang pertama salah dan tidak begitu maksudnya. Sebab Nabi kita melaksanakan sembahyang 4 rakaat di Madinah karena Nabi kita masih belum musafir. Nabi kita sembahyang 2 rakaat di Zulhulaifah, jarak perjalanan 5 km, karena Nabi kita sudah musafir. Tapi Zulhulaifah itu bukan tempat tujuan, itu tempat persinggahan. Perumpamannya seperti yang saya katakan tadi itu, tolak daripada Rawang, bertolak daripada KL, nah ke Epok, nah ke Kuala Nerang, nah ke Teranggaru, nah ke Kedah. Tak ada masalah kalau selepas keluar tol Duta kita sudah kasar jamak di situ. Itu boleh-boleh saja. Sementara daripada USG ke Tol Duta terus kasar jamaah di situ, itu tak ada pendapat seperti itu. Atau daripada UAI misalnya ke Gombak, daripada Gombak ke Genting Sempah atau ke Terowongan, keluar daripada Terowongan sembahyang 2 rakaat. Nanti dapat mazhab daripada mana? Itulah di mazhab Ruzaimi tadi itu yang membolehkan 5 km perjalanan sudah boleh kasar. Tidak boleh. Kenapa? Tengok Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, tengok Sayyidina Abdullah ibni Umar. Pastikan juga perjalanan daripada baginda Nabi. Bila Nabi kita melakukan kasar jamaah, itu kalau pada waktu musafir, perjalanan 5 km itu bukan safar, bisafari. Berarti musafir dengan jarak ukuran yang cukup. Tak cukup pun tidak ada masalah, asalkan tujuan kita untuk menempuh jarak yang cukup. Ini live lah. Qala an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala kana yaksuru bis salati. Sesungguhnya Sayyiduna Abdullah ibn Abbas melaksanakan salat kasar ini fi hukmil marfu'. Yang walaupun hadis ini mauquf kepada Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas, tapi hukumnya marfu'un hukman. Limadha? Sebab ini bukan satu perkara ikhtiari, mimma la majala bihi lil ijtihad. Tidak ada peluang untuk orang berijtihad sebab ini tentang ukuran. Jadi beliau kasar jamak itu bagaimana? Kalau jarak yang beliau tempuh seperti antara Mekah dengan Taif. Kena tahu dulu, Mekah Taif perjalanan kira-kira dalam 90 km.
Antara Mekah dengan Taif, antara Mekah dengan Aspan, kalau antara Mekah dengan Juhfah 180. Kalau antara Mekah dengan Badar itu tidak kurang daripada dalam 350 atau dalam 300-an. Sementara Mekah, Madinah, Dzulhulaifah itu hanya kira-kira dalam 5 km saja. Tapi karena Nabi kita akan menempuh jarak yang jauh, di samping beliau sudah musafir. Bahkan ada juga pendapat, atau bukan pendapat, yang membolehkan seseorang melaksanakan salat jamaah belum kemana-mana lagi, barulah musafir. Bila musafir besok. Tuh, kenapa jamaah dari sekarang? Atas pertimbangan apa? Kalau akan musafir pun belum musafir lagi. Rukhsah untuk 2 rakaat untuk jamaah itu bagi orang yang musafir. Jadi kenapa dibolehkan? Karena hujan. 1, takkan sebelum hujan sudah jamaah. 1, 2, karena sakit. Takkan sebelum sakit sudah jamaah? Tak ada. Jadi hukumnya akan berubah. Kalau ikut mereka itu nanti terubah hukum semuanya. Kalau begitu kita juga mau beristihad juga. Akhirnya jadi 40.000 mazhab, bukan lagi 4 mazhab. Masing-masing ikut mazhabnya. Qala kana yaksuru mithla ma yakunu baina Makkah wa Taif wa fi mithli ma yakunu baina Makkah wa Aspan. Aspan jalan ke Madinah. Jadi kalau kita dari Mekah menuju ke Madinah, kita akan melewati kawasan Aspan. Yang pertama Jum-Jum dulu, Jam-Jum, Jum-Jum. Kemudian yang kedua baru kita melewati kawasan Wadi Fatmah. Selepas kawasan Wadi Fatmah, Kudaid atau Aspan baru dengan Kudaid. Kudaid atau Kadid, baru dengan Kudaid atau Kadid, baru dengan Khulais. Lepas itu baru Juhfah. Ini perjalanan lama, jalan dahulu, tapi nama-nama tempat tadi itu masih kekal. Qala wa fi mithli ma baina Makkah wa Jeddah pun juga 2 marhalah. Qala Malikun wa dzalika arba'atu burudin. 4 burud. Jadi 4 burud sama dengan 16 farsah. Sama dengan 16 farsah. 1 burud sama dengan 4 farsah. 4 kali 4, 16. Rawahu Malikun fil Muwatta. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tambah 1 buah hadis. Babul Jumu'ah. Bab yang menyatakan tentang sembahyang Jumat. Agar bagaimana kerukunan kita tidak lagi ala kampung, tidak lagi ala keluarga, tidak lagi ala lingkungan kita, tapi dengan lokasinya lebih luas daripada itu. Persaudaraan itu akan lebih erat dan juga akan terjalin baik. Yang seketika dengan kita diberikan waktu untuk kita berkumpul 5 waktu untuk masalah semasa, berkumpul sekali dalam seminggu, akan terhibur masalah-masalah yang ada di pelosok sana, yang ada di daerah situ, yang ada di daerah sini. Ikut mazhab jumhur ulama, sembahyang Jumat tidak boleh dilaksanakan lebih daripada 1 tempat. Ta'addudul jumu'ati, hukumnya tidak boleh mengerjakan salat Jumat dengan cara berbilang-bilang. Hampir tidak ada mazhab yang membolehkan. Tapi bagaimana dengan keadaan kita atau keadaan di zaman kita? Realitinya tidak seperti itu. Di sini ada masjid, sana ada masjid, situ ada masjid. Jadi kata ulama itu diperbolehkan kalau kita tidak boleh berhimpun di 1 tempat. 1. Yang kedua, kalau seandainya ada perbedaan aliran, perbedaan pendapat antara mazhab dengan mazhab, antara masjid dengan masjid, untuk mengelakkan tidak berlakunya perselisihan dan pertengkaran, maka silahkan saja masing-masing sembahyang Jumat di masjid yang berdekatan. Qala bismillahirrahmanirrahim. Babul Jumu'ati. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin talat alaihi syamsu, semulia-mulia hari terbit matahari, semulia-mulia hari di saat terbitnya matahari, qala itu adalah hari Jumat. Pada hari itulah Allah menciptakan Nabiullah Adam. Hari itu juga Allah memasukkan Nabiullah Adam ke dalam surga. Pada hari itu juga beliau dikeluarkan daripadanya. Wala taqumus sa'atu illa biyaumil Jumat. Tidak akan berlaku hari kiamat melainkan pada hari Jumat. Kalau dikatakan hari beliau masuk surga itu pada hari Jumat sebagai satu kemuliaan, itu memang oke.
Tapi bagaimana dianggap juga sebagai suatu kemuliaan yang pada hari itu Nabiullah Adam dikeluarkan daripada surga. Sebab kata ulama bisa babi dengan sebab hurufnya keluarnya Nabiullah Adam alaihissalam ke dunia berarti terpenuhi rencana cadangan atau juga dengan keinginan yang Allah inginkan. Allah berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menciptakan khalifah di permukaan bumi, bukan di dalam surga. Jadi dengan tercapainya yaitu asbab musababnya seperti itu, begitulah yang ditartibkan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka kalau kita pandang daripada sudut situ, kemuliaan Nabiullah Adam dikeluarkan daripada surga ke dunia itu adalah pada di Jumat, yang walaupun untuk Nabiullah Adam alaihissalam sepertinya sebagai satu penghinaan. Tidak, dia bukan satu penghinaan. Sebab itu dalam rangka untuk memenuhi agar terpenuhinya rencana iradah daripada Allah Jalla wa'ala. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ati. Ada riwayat yang lain, tidak ada satupun daripada makhluk Allah melainkan risau, bimbang dan takut kalau akan berlakunya kiamat pada tiap hari Jumat. Kita saja yang lupa daratan, olahraganya, sukanya, hura-huranya, dan juga hal-hal yang tidak keru-keruan. Insyaallah kita sambung pada pertemuan besok malam. Wabillahi taufik. Silakan ada barang soalan. Allah silah. Salat sunat fajar waktu yang paling tepat selepas azan. Sebab memang waktunya. Jadi kalau ikut pendapat kita, selepas azan dikumandangkan, kalau seandainya azan tidak dikumandangkan pun selepas masuk waktu. Kalau ikut mazhab kita, sembahyang subuh sunat dilaksanakan atau afdal dilaksanakan pada waktu ghalas. Arti daripada ghalas permulaan munculnya al-fajrus shadiq. Suasana masih gelap gelita. Tapi ikut pendapat yang lain seperti pendapat ulama Hanafi, afdalnya yang subuh itu dikerjakan indal isfar. Jadi di antara daripada hadis yang diriwayatkan bahwasanya dengan melaksanakan sembahyang subuh pada masa isfar itu pahalanya lebih besar. Dan itu yang diasuh oleh ulama Hanafi. Isfar itu seperti apa? Suasana nampak kelihatan sudah terang benderang, tapi matahari belum terbit. Itu waktu yang paling afdal menurut ulama Hanafiyah. Jadi ikut kedua mazhab tadi itu. Kalau ikut mazhab kita berarti kita melaksanakan sembahyang sunat subuh selepas azan dikumandangkan atau selepas masuk waktu. Kemudian dengan qamarnya tergantung. Nabi kita sangat-sangat fleksibel sekali. Nabi kita sangat bertoleransi dengan keadaan. Kalau pada waktu para sahabat Nabi kita terkumpul, qamat dipercepat. Kalau pada waktu sahabat Nabi kita belum terkumpul, qamat akan ditangguhkan sampai masing-masing daripada sahabat berpeluang untuk sembahyang dengan Sayyidina Rasulullah. Kita tidak urusan. Pokoknya kita ikut makmum, ikut imam. Kalau imam ada urusan, cepat. Imam, makmum, gimana? Belum terkumpul lagi? Ya, itu resiko kamu. Kamu kalau nak ikut aku, ikut datang awal. Jangan terlambat begitu. Nabi kita ada apa? Lambat 3 menit, 2 menit. Toleransi lah. Kalau ternyata jemaah belum terkumpul. Yang ada 2 orang makmum saja. Yang lain masih berudu lagi. Tunggulah 1 menit sampai mereka berudu. Supaya mereka tidak masbuk. Jadi batasan-batasan itu ya itu sebagai acuan. Kurang lebih. Tak ada di sini. Mana ada itu? Yang kamat itu 10 menit tuh. Yang kamat 10 menit. Setelah azan dikumandangkan. Kecuali salat subuh. Bagus. 15 menit. Cukup. Kenapa? Panjang. Ngantuk. Kalau tidak, kalau 10 menit saja banyak yang ketinggalan. Sebab kita subuh banyak hajat. Ada yang tadi malam 1, ada yang kan mandi 5 menit kan cukup. Kecuali kalau mandi yang wajib-wajibnya saja. Nanti orang campurlah kepala kita masih basah lagi. Untuk mengeringkan rambut itu 3 menit. Kemudian juga untuk berpakaian, persiapan, jalan daripada rumah. Tapi kalau untuk sembahyang lain 10 menit itu sudah memadai. Atau 10 menit itu sebagai acuannya saja. 13 menit, 7 menit. Jemaah pada terkumpul semuanya, ya udah kamar saja lagi.
Lepas 2 rakaat sembahyang kapan? Jamaah sudah penuh sampai ke belakang. Takkan kita tunggu 15 menit? Siapa yang tunggu? Tidak ada lagi. Semuanya sudah di masjid. Kenapa? I'tikaf di masjid misalnya. Khair, yang lain. Adakah termasuk syarat sah jual beli untuk kita zahirkan? Contoh satu orang tu dijual kad, betul, dia bagi tahu kad ni boleh jimat minyak, boleh jimat elektrik, boleh jimat macam-macam. Tapi dia hanya sekadar kad sahaja. Dan dia kata ni ramai dah cuba dan ini memang hebat dan berkesan. Jadi adakah termasuk syarat syah untuk dia nyatakan, zahirkan logik dia? Jadi kalau seandainya katut tidak dibeli, paling tidak dengan kita dapat manfaat. Manfaat itu dapat dibeli dan juga manfaat itu mempunyai nilai. Manfaat ada nilainya, ada hitungannya. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kira-kira kalau pada itu dengan kita beli kat tadi itu dan secara terbukti kejimatannya, misalnya untuk minyak, untuk elektrik dan lain sebagainya. Jadi kalau beli saya perumpamakan itu dalam perobatan secara jambi menjambi. Apa yang dibeli? Tiup-tiup begitu saja. Berapa dibayar? 30 ekor kambing. Sahabat Nabi kita Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala. Ini tidak mengiaskan, tapi sekarang imbalan. Jadi yang tadi itu dengan penjimatan, dengan menggunakan kat tadi itu atau dengan menggunakan alat tadi itu, akhirnya minyak boleh jimat dalam 2/3 atau dalam 1/3. Masya Allah, yang biasanya dalam 200 km boleh jadi sampai pada 300 km. Gimana hukumnya? Ini kan satu keuntungan yang kita peroleh daripada hasil penjualan kat tadi itu. Apa bedanya juga dengan keuntungan yang diperoleh oleh seseorang yang memberikan cadangan, yang memberikan bimbingan, yang memberikan motivasi. Itu juga kalau dengan dilihat bendanya tidak kelihatan, tapi satu manfaat, satu faedah yang diberikan kepada orang yang mendengarnya atau kepada orang yang menerimanya. Seperti dalam bentuk perobatan tadi itu. Dalam bentuk perobatan kita konsultasi saja, tapi konsultasi dengan seorang pakar dibayar. Oke, nanti insya Allah jumpa dengan saya. Tapi itu konsultasi dengan pakar spesialis tadi itu tak ada obat, tak ada. Dia nasihat saja. Dapat bayaran 150 ringgit. Masya Allah, tabarakallah. Masih murah lagi. Itu dengan Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Baca Fatihah 3 kali, beliau tiupkan kepada orang yang sudah hampir sakit total. Sembuh. Dibayar dengan 30 ekor onta. Kali 515.000 ringgit. Hanya setakat. Kata beliau, saya himpunkan ludah saya, kemudian aku ludahkan kepada orang sakit tadi itu. Langsung lari penyakitnya. Ya, ludah siapa dulu? Ludah kita tuh tambah sakit. Yang lain. Hadis yang tidak diamalkan dalam kitab Sunan Tirmizi ada 2. Hadis yang pertama mungkin saya lupa, nanti perlu diingatkan dulu. Hadis yang kedua yang saya masih ingat itu tentang membunuh orang yang mencuri pada kali kelima. Jadi kali pertama potong tangan kiri, kali kedua kaki kanan, kali ketiga tangan kanan, kali keempat kaki kiri. Habis dah keempat-empatnya nyuri lagi dengan mulut. Dia terbangkan duit dengan napasnya yang kuat. Terbangkan duit daripada mesin ATM itu keluar. Nanti kita kata bunuh pada kali kelimanya. Yang itu tuh kata ulama itu tidak diamalkan. Yang lain 5 menit kita terlambat jadi itu pun sudah laju. Dan 160. Jadi kalau pada waktu kita lagi mabuk, muntah di laut, disebabkan kena ombak, kena gelombang dan lain sebagainya, apakah tetap juga dengan kita wajib sembahyang pada seketika itu? Kalau untuk sembahyang fardu tetap wajib dilaksanakan. Tapi kalau ternyata sembahyang fardu kita itu terlaksana secara tidak sempurna, wajib diqadha.
Jadi kalau kita masih boleh berdiri di kapal duduk dan masih menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau berdiri pening terjatuh ataupun juga dengan kita sembahyang berduduk, itu hanya setakat sembahyang untuk menghormati waktu saja. Tak, Qadha asli saja, yang kata tak ada sembahyang qadha. Asli ayat aja. Itu baca tidak betul, karena tidak betul terus jadi diqadha. Bacaan tidak betul sama dengan tidak menghadap kiblat, sama dengan kadang tidak berwudu, sama dengan kadang tidak menutup aurat. Itu dikerjakan karena darurat saja. Yang kalau Allah takdirkan ternyata tidak sampai kembali dengan selamat, maka dengan sembahyang yang dikerjakan seperti itu sudah menggugurkan kewajibannya. Dua terakhir, silakan. Itu bacakan daripada baca situ baca. Apakah hukum tabung haji mensyaratkan wanita boleh berhaji atau umrah fardu sunat tanpa mahram jika mencapai usia 45 tahun ikut fatwa? Ya, tidak ada batasan 45 tahun. Sebenarnya perempuan boleh-boleh saja melaksanakan ibadah haji dan umrah untuk kali pertama kalau itu untuk umrah dan haji yang sekali seumur hidup, tanpa harus dengan mahram syar'i. Sebab menurut mazhab kita, perempuan kalau pada waktu untuk melaksanakan ibadah fardu boleh saja bermusafir tanpa mahram. Kecuali kalau ikut pendapat jumhur ulama Hanafiyah, ulama Hanabilah, ulama Malik yang sebagainya mensyaratkan harus ada mahram untuk melaksanakan ibadah fardu sekalipun. Kalau mazhab kita untuk ibadah fardu tidak mesti harus ada mahram dan tidak mesti harus bermuhrim dengan beberapa orang perempuan. Mazhab kita cukup bermuhrim atau ditemani dengan satu orang perempuan siqah. Jadi kalau seandainya ada perempuan selain daripada dia siqah, itu sudah memadai untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah wajib. Umrah yang kesekian kalinya itu yang secara mutlak dalam mazhab Imam Syafi'i tidak dibolehkan kecuali kalau dengan mahram syar'i. Mahram syar'i, mahram yang benaran yang tidak boleh kawin atau berangkat dengan suaminya. Mazhab yang lain di antara daripada yang ketat dalam masalah mahram, ulama Hanafiyah dengan ulama Hanabilah, bagi mereka kalau tidak ada mahram perempuan tidak wajib, gugur kewajiban melaksanakan haji kalau ternyata tidak ada mahram yang menyertainya. Terakhir, tentang ayat yang terakhir diturunkan bahwasanya ayat yang diturunkan itu al-yauma akmaltu lakum, hadisnya itu dhaif. Apa-apa lah, dhaif lah. Ya tidak ada masalah. Memang kalau untuk dikatakan ayat yang terakhir diturunkan secara mutlak memang bukan ayat itu. Ayat yang terakhir itu adalah ayatu wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Itu yang terakhir secara mutlak yang dengan baginda Nabi hanya berusia dalam 3-4 harian saja lagi setelah ayat itu diturunkan. Tapi dengan ayat al-yauma akmaltu lakum itu diturunkan Nabi kita masih berusia dalam 81 hari. Kalau surah yang terakhir idza jaa nasrullah. Jadi dikatakan dhaif kalau seandainya itu dikatakan secara mutlak yang terakhir. Tapi kalau seandainya terakhirnya itu secara majazi ada lagi yang lebih akhir daripada itu. Jadi yang terakhir kata ulama tentang hukum hakam al-yauma akmaltu lakum. Tapi yang terakhir daripada ayat yang diturunkan secara mutlak wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Ayat di dalam surah Baqarah ya. Dalam surah Baqarah. Surah yang terakhir secara komplit dan lengkap idza jaa nasrullahi wal fathu. Kalau seandainya tersalah pun dalam hal seperti itu tidak terlalu masalah. Tapi mereka memang orang yang bermasalah akhirnya mempermasalahkan semua masalah. Ya kan? Tentang sahabat Nabi kita minum kencing, sahabat Nabi kita minum darah, hadisnya diutak-atik pas segala macam. Kalau seandainya hadis itu dhaif sekalipun,
Dia tidak menentukan dan tidak merubah masalah hukum hakam. Kenapa ulama kita masih juga meriwayatkan? Jadi karena lebih pandai daripada Imam Suyuti yang menyebutkan cerita-cerita semacam itu di dalam kitab Al-Khususiyat, Al-Khasa'is Al-Kubra 2 jilid, Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam Al-Qustulani dalam kitab Al-Mawahibul Laddunia, Al-Qadhiyah di dalam kitab Asy-Syifa. Mereka ini di segi keilmuan ente tidak ada, kita bukan ente, kita semuanya tidak ada apa-apanya. Tapi kenapa mereka begitu? Mereka tidak ada rasa sopan. Di dalam tes tai pasna masyita. Kamu nak bantai kan, nak tamparkan, nak tumbuhkan, nak salahkan kan, semau-maunya mereka. Kenapa? Karena sudah tidak ada rasa malu dengan Allah Jalla wa'ala, sehingga keluarkan fatwa hukum secara sembarangan. Jadi ulama-ulama kita dahulu, mereka tahu kawaid fikihnya dengan mereka, kawaid hadisnya dengan mereka, hadis-hadisnya dengan mereka, kepahamannya dengan mereka. Coba bayangkan, yang ada di situ Al-Imam Ibnu Ma'in, Ali Ibnul Madini, kemudian dengan beberapa ulama hadis lainnya. Ini cerita lama pernah saya ceritakan. Jadi pada saat asik-asiknya mereka dalam periwayatan hadis, datang seorang perempuan. Perempuan tadi itu bertanya tentang hukum, apakah boleh perempuan memandikan orang mati pada waktu dia dalam keadaan udzur. Yang dengan perempuan yang bertanya tadi itu kebetulan tukang mandikan orang mati. Jadi tidak ada seorang pun tegamam, semuanya ulama-ulama hadis nih, bukan Uzaimi saja, ulama-ulama hadis semuanya tegamam. Tidak ada yang memberikan jawaban pencerahan kepada wanita tadi itu, diam. Jadi kata mereka sekejap lagi. Perempuan tadi itu nampak bingung. Jadi kata mereka sekejap nanti akan datang Abasar daripada ulama Syafi'iyah atau murid daripada Imam Syafi'i. Datang Imam Abasar, terus beliau riwayatkan hadis daripada siapa kepada siapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, inna haidhataki laisa biyadik. Head kamu tuh letaknya bukan di tangan. Kedua, boleh riwayatkan hadis, sesungguhnya aku menyisirkan atau menyikatkan, merapikan, mengemaskan rambut baginda Nabi pada waktu aku dalam keadaan udzur. Maknanya karena membasuh orang mati itu yang kita gunakan bukan itu kan. Perempuan tadi itu bertanya, boleh tak kalau pada masa saya udzur saya mandikan orang mati? Jadi kata Imam Abi Thawr rahimahullah ta'ala, Nabi kita bersabda, sesungguhnya head kamu itu letaknya bukan di tangan. Apa ceritanya? Nabi kita minta kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala, Aisyah coba tolong ambilkan selitangku itu. Coba tolong ambilkan sejadahku itu. Nawili ini sejadah atau apa bahasa sejadah, bahasa hadisnya di situ. Ambilkan sejadah. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah, saya udzur ya Rasulullah. Jadi maksud beliau kalau udzur itu tak boleh pegang sejadah, tapi kita bersabda udzur kamu tuh bukan di tangan. Udzur kamu tuh di situ lah. Memangnya kamu bagi sejadah itu dengan itu kan? Tak paham kan? Takkan dengan bahasa bukan dengan itu kita bagikan sejadah. Nah, jadi kalau tangan itu bersih dan memandikan orang mati pun juga bukan dengan itu. Mandikan orang mati itu dengan tangan. Kalau kita boleh pegang sejadah, kalau perempuan boleh menyisirkan, menyikatkan rambut suami, berarti memandikan orang mati karena dengan menggunakan tangan pun juga tidak mengapa. Lepas mendengar begitu ulama-ulama hadis tadi itu akhrajahu fulan ibnu fulan, kama qala fulan ibnu fulan, semuanya komentar tentang hadis secara riwayatan. Tapi yang secara dirayatan itu tugasnya para ulama. Jadi ibaratnya antara pakar spesialis dengan jual obat itu dengan farmasi. Orang farmasi itu pandai jual obat saja, tapi yang tahu kegunaan obat itu adalah pakar spesialis. Pakar spesialis itu adalah fuqaha. Sementara farmasi yang jual obat itu adalah ahli hadis. Disebut makan Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sahur.
Allah. Masih 40 masuk majlis esok. Jemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh Muhammad dan Alhamdulillah. Saya pertama sekali bergerak sendiri. Pertama kali kita ucapkan salam kepada beliau dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga pada saudara semua. Beliau terpaham kami ke usul sikit dengan terpersihat. Dan saya bergerak beliau juga dalam menghadiri nak jemput tuan-tuan semua untuk majlis Maulid Akhbar kita esok. Kita akan mula selepas solat maghrib insyaAllah dengan nasihat dan tausiah kepada Syekh sendiri dan jamuan insyaAllah. Jadi majlis kita esok kita akan mula selepas maghrib.